Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Di mana bayangin ya, seorang mantan presiden 2 periode, dicintai rakyat, disegani internasional, memilih jadi rakyat biasa, ya, nggak nguber-nguber, kekuasaan, nggak ngemis jabatan, dan yang nggak, lebih keren lagi ya teman-teman, yang bikin kita, geleng-geleng kepala, dia justru digoda masuk ke partai yang dianggap paling terbuka dan partai muda, ya. Partai apakah itu? Partai PSI. Tapi kemarin juga dia digandai-gandai juga ditawarkan kepada, eee, partai P3 ya menjadi ketum, ya. Tapi lebih mendukung PSI katanya. Sementara itu partai lamanya mulai panik teman-teman, teriak gitu, nangis di pojokan ibaratnya gitu ya, ya. Jokowi beda gitu ya. Dia bukan politisi, ngemis jabatan. Justru dia makin, dihormati karena nggak haus kekuasaan, ya. Orang lain ya selain setelah lengser, ngurus proyek gitu ya, bikin partai atau nyalonin lagi gitu. Jokowi santai aja. Dia nggak butuh jabatan untuk tetap punya pengaruh gitu, dan justru karena itu rakyat makin cinta. Dan PDIP pasti kepanasan ya, dulu ya dukung gitu, sekarang ditinggal. PDP ini kayak mantan yang nggak bisa move on, dulu bangga punya petugas partai. Tapi pas petugasnya sukses dan bebas memilih jalan sendiri, malah baper. Pak Jokowi ya, jangan-jangan kemana-mana dong ini, tetap bareng gitu ya. Ibaratnya gini, "Jokowi, maaf ya Bu, saya udah selesai dan saya cuman mau hidup sebagai rakyat biasa." Itu kata Pak Jokowi ya kan. Nah, kenapa PSI? Bukan partai besar, tapi menurut saya hatinya besar gitu ya. PSI itu bukan partai besar ya, tapi punya nilai besar gitu loh Bang Leo. Yang dimaksud sama Pak Jokowi itu TBK, yaitu terbuka, transparan, nggak main dua kaki gitu loh. Terus anak muda, ide segar, dan berani ngomong jujur gitu ya. Bukan partai karatan yang penuh intrik gitu. PSI ini justru rumah yang cocok buat, Pak Jokowi gitu loh. Nggak rebutan kursi, nggak sibuk nyerang orang, fokus ke depannya. Dan yang paling penting di sana ada Kaisang. Nggak ada yang lebih tulus dari niat seorang ayah yang ingin mendukung anaknya bertumbuh, ya.
Jokowi plus PSI sama dengan simbol politik baru, tanpa harus berkuasa, ya. Jokowi nggak perlu jadi ketum, nggak usah nyalon lagi menurut saya teman-teman ya. Dan mungkin ini kedengarannya agak gimana, tapi menurut saya Pak Jokowi itu sudah milik rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, jangan nanti milik jadi partai lagi. Nggak bagus gitu. Jadi terbatas gitu loh. Ya, kalaupun dia memberikan sinyal kepada PSI, ya mungkin itu untuk mendorong loh, itu mendorong. Dan saya yakin juga beliau ini eh, punya milik semua gitu. Satu untuk semua, SCTV banget gitu ya. Kalau dia masuk PSI itu akan jadi signal besar, pasti gitu. Tapi yang jelas dia sepertinya tidak akan masuk PSI teman-teman. Dia hanya mendorong ini loh partai yang oke ke depannya gitu loh. Ya, bahwa politik bisa berubah arah dari politik kekuasaan ke politik pengaruh moral gitu ya. Rakyat akan melihat, oh ini loh partai yang nggak sibuk nyari jabatan. PSI bisa jadi kendaraan visi politik baru. Dan Pak Jokowi jadi simbolnya gitu loh. Saya setuju kalau Pak Jokowi jadi simbolnya seperti apa yang dibilang PSI partainya Pak Jokowi, itu saya setuju. Tapi untuk jadi ketum, saya tidak setuju teman-teman. Saya tidak setuju Pak Jokowi menjadi ketumnya eee, apa, PSI gitu. Karena anaknya udah jadi ketum, masa dia setara dengan anaknya ya kan? Nggak mungkin lah, dia bapak, ya kan? Anaknya udah jadi ketum. Tapi untuk saat ini pendaftaran dan sebagainya, saya yakin, saya mungkin ini Pak Jokowi hanya mendukung, mendorong partai ini aja gitu ya. Mungkin pada saat dulu juga Pak Jokowi mungkin ditawarin. Saya pernah dengar juga itu beberapa eee, ketika Pak Jokowi ditawarkan menjadi ketumnya Golkar, Pak Jokowi menolak. Dan pertemuan dengan Pak Prabowo, justru Pak Prabowo menawarkan, "Ya udah Pak, Bapak menjadi ketumnya Gerindra." Dan Pak Jokowi akhirnya seperti melihat ini adalah berkelanjutan gitu ya. Tanda bahwa Pak Prabowo tetap welcome gitu, sampai bilang, "Didik nih Pak, kader-kader dari Gerindra," gitu, agar semakin terbentuk gitu ya. Dan menurut saya ini pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa, ya. Luar biasa karena apa? Karena tujuannya bukan untuk jabatan dan lain-lain. Nah, tujuannya hanya satu, membangun negeri ini agar lebih cepat maju gitu loh. Maka dari itu saya kurang setuju kalau Pak Jokowi akan menjadi ketum PSI, tapi untuk menjadi pembina, penasehat, pengarah dan sebagainya saya setuju gitu ya. Untuk jadi ketum udahlah nggak usah, nggak usah. Kita sering salah paham memang. Dikiranya kalau udah nggak punya jabatan ya selesai gitu. Tapi justru Pak Jokowi nunjukin ya, jadi rakyat biasa itu mulia gitu loh.
Selama masih mau membantu, menyemangati, dan membimbing ya, membimbing, kita bisa jadi siapa saja gitu, tanpa perlu jadi siapa-siapa gitu loh. Dan Pak Jokowi mungkin nggak duduk di kursi kekuasaan lagi, tapi hatinya masih duduk bersama rakyat, ya. Politik sekarang memang sumpek teman-teman, tapi ada harapan dengan masuknya tokoh seperti Pak Jokowi mendorong, ke PSI ya, entah sebagai penasehat, pembina, ataupun inspirator ya, kita buat, ngasih sinyal gitu ya, dikasih sinyal teng gitu ya, "Ayo ini nih seperti ini arahannya, seperti ini ke depannya," gitu ya. Politik nggak harus kotor sebenarnya, nggak harus tua, nggak harus intrik gitu. Bisa terbuka, bisa muda, bisa jujur gitulah. Itu teman-teman ya. Jadi kalau ditanya, "Bang Leo, lu kayaknya nggak mendukung Pak Jokowi jadi ketum?" Bukan, masih banyak anak-anak muda yang, setara Kaisang, yang bisa memimpin partai itu, gitu loh. Jadi nggak harus Pak Jokowi itu udah 10 tahun menjabat, gitu loh. Udahlah, kita lihat seperti Pak SBY. Pak SBY 10 tahun akhirnya dia tetap masuk di dalam, naungan partai, tapi menjadi apa ya, penasihat atau pengarah atau apa gitu di Demokrat. Ya bagus aja, bagus gitu. Tapi sebisanya mungkin Pak Jokowi ini adalah bukan milik partai, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Ya itu ya teman-teman. Ya mungkin kalian ada masukan boleh tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah, Pak Jokowi cukup jadi, rakyat biasa atau harus tetap punya posisi pengaruh gitu ya. Itu teman-teman. Subscribe ya. Jangan lupa lah subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan, politik yang sangat menyenangkan, yang membuka mata dan hati gitu ya, asik. Kalau kamu suka ya, next video kita akan garap lebih lanjut gitu. Kaisang dan PSI, mampukah lahirkan era politik baru tanpa dinasti, ya kan? Siap, lanjut ke video selanjutnya ya, ya. Nanti kita akan bahas lagi. Tapi tetap pesan saya itu aja, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 042101003420 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis, bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.